Assalamualaikum, hai semua. Kali ini kita akan membuat tas behel. Ini tasnya kecil ya, tasnya kecil. Nah, seperti ini. Nah, untuk benang yang digunakan, saya menggunakan benang poly glitter 2 gulung. Kemudian behelnya ini ukuran 15. Kemudian saya juga menyediakan ring D kecil. Begitupun rantai. Nah, seperti ini penampakannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe and like videonya. Terima kasih. Oke, kita awali dengan membuat rantai. Nah, untuk banyaknya rantai ini tergantung tarikan kita, dan nanti bisa kita sesuaikan dengan behelnya. Nah, ini jadi setelah kita buat rantai, kita coba paskan di behelnya seperti ini. Nah, di sini saya ada 32 rantai ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi 1 rantai seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita akan membuat SC di lubang yang kedua. Ini lubang pertama, maaf ya karena benangnya hitam tidak terlalu tampak. Jadi di rantai yang kedua kita buat SC. Lanjut lagi di rantai berikutnya. Ini tadi adalah rantainya, lanjut lagi yang sebelah sini, geser lagi. Jadi setiap lubang kita buat SC sehingga nanti total SC nya ada 32 SC ya. Kita ulangi terus sampai ujung rantainya tadi. Nah, setelah sampai ujung, lalu kita buat rantai 1, kemudian kita balik, lalu kita mulai di sini ya, di SC yang terakhir tadi, di lubang SC nya kita buat SC juga di situ. Nah, seperti ini. Lanjut lagi di lubang berikutnya, ulangi lagi lubang berikutnya, kita buat SC. Jadi total SC nya ada 32 juga. Nah, nanti buat teman-teman, nanti kalau kita sudah mendapatkan 2, 3 atau 4, kita paskan lagi di ringnya seperti ini ya. Kalau sudah pas kita lanjutkan. Kalau ternyata lebih atau kurang, berarti perlu kita tambah atau kita kurangi rantai awalnya gitu ya. Kita ulangi sampai nanti lebar yang kita dapat selebar ini ke sini ya. Oke, kita lanjutkan buat SC bolak-balik. Nah, ini setelah kita buat SC bolak-balik, jadi ini, nah seperti ini ya, kita paskan seperti ini. Nah, kalau sudah, lalu kita akan membuat SC keliling dulu ya, SC kelilingnya, tapi nanti di pojokan sini hanya kita isi 1 SC. Jadi ini sudah kita akan membuat SC naik. Oke, di sini kita buat rantai 1 dulu, lalu kita balik. Nah, untuk di saya ini ada 20 baris ya ke sininya. Lalu dari kiri ke kanannya tadi ada 32 SC. Oke, kita buat SC.
Nah, setelah sampai ujung, ini adalah ujungnya tadi, kita buat SC, berarti lanjut kita di sininya ya, di sininya ini adalah SC yang barusan, kita langsung lanjut ke sini, kita buat SC. Lanjut lagi di setelahnya, kita buat SC. Ya, kita ulangi masing-masing baris, kita buat SC. Oke, ini sudah hampir sampai ujung yang di bagian samping. Nah, ini di sini. Lalu yang di sini kita isi satu aja. Lanjut lagi di lubang berikutnya. Oke, terus sehingga nanti ini SC-nya SC berdiri ya. Ini sudah tampak dia berdiri naik gitu ya. Oke, kita ulangi sampai nanti di sini. Nah, sebelum sampai di pojoknya ini kita isi dengan SC, lalu langsung kita slip stitch pada SC pertama tadi. Nah, baru kemudian di sini kita akan membuat motif vestisnya. Saya akan menggunakan warna lain biar tampak nanti motifnya di video. Oke, sekarang kita lanjut di baris vestisnya. Nah, ini pertama kita akan membuat DC, tapi DC nya DC cluster ya. Jadi ini saya DC nya mau membuat DC chainless, atau teman-teman bisa membuat rantai 3. Oke, kita buat rantai 3 aja di sini. Rantai 3. Oh. Rantai 3. Lalu kita buat DC ya di lubang yang sama, di lubang yang pertama, atau di lubang kita membuat slip stitch tadi. Karena di awal, jadi tetap kita buat DC biasa dulu. Oke, ini selanjutnya kita akan membuat baris vestis. Vestisnya itu kita menggunakan DC, DC-nya DC cluster. Pertama kita akan membuat DC dulu. Nah, DC-nya kita buat rantai 2. Rantai 2 saja. Kemudian kita buat DC lagi di lubang yang sama atau di lubang yang pertama gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu rantai 1. Kemudian kita membuat DC di lubang yang sama, tapi DC-nya tidak kita selesaikan, hanya kita ini lewat 2 lilitan saja. Lalu ambil benang lagi, lalu kita masukkan hakpennya di lubang yang sama, ambil benang, kita masukkan benang melewati 2 lilitan seperti ini, ambil benang lagi melewati ketiga lilitan. Nah, ini ya DC cluster, kita namakan seperti itu. Oke, setelah itu kita akan membuat vestis ini di lubang berikutnya, tapi sebelumnya kita skip dulu 1, 2, kita skip 2 lubang, 1, 2, lanjut lagi lubang yang ketiga ya, skip 1, 2, dan di hitungan lubang yang ketiga ini kita akan membuat vestis lagi ya. Kita buat DC tapi tidak kita selesaikan, ambil lagi, kita buat DC lagi. Nah, seperti ini, ambil benang melewati 3 lilitan. Nah, ini buat rantai 1, lalu
Sama, kita akan membuat DC lagi di lubang yang sama, tapi DC-nya pakai DC cluster ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kita lanjut lagi. Kita skip 2 lubang dulu, 1 2, lalu kita di lubang yang ketiga kita masukkan hakpennya, kita buat DC cluster. Oke, seperti ini. Lalu rantai 1 membuat DC cluster. Nah, seperti ini. Kita ulangi ya, skip 2, lalu yang ketiga kita buat fishtish-nya lagi sama seperti ini. Kita ulangi sampai di sini. Nah, untuk bola ini harusnya kelipatan 3, tapi nanti kalau ternyata keliling SC-nya kita ini tidak kelipatan 3, ya nggak apa-apa. Nanti ya kita akali aja. Nanti setelah di sini, misalkan di sini cuma tersisa 1 rantai, langsung kita slip stitch ke ini, ke DC cluster yang pertama tadi. Oke, setelah ini face stitch yang terakhir, lalu kita akan slip stitch di face stitch yang pertama. Jadi di sini kita membuat slip stitch-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat face stitch lagi di atasnya. Nah, teman-teman bisa misalkan di sini kita buat rantai 2, lalu kita buat DC di lubang rantainya. Oke, seperti ini. Atau tidak kita buat rantai 2, tapi kita akan membuat DC chainless seperti ini. Kita tarik benangnya agak panjang, kita lilitkan, masukkan hakpennya di lubang rantainya, ambil benang seperti ini, lalu kita membuat DC. Ambil DC-nya tidak sampai selesai, lilitkan benang lagi di hakpen, masukkan hakpen di lubang rantainya, ambil benang lagi, masukkan di 2 lilitan, ambil benang, masukkan melewati ketiga lilitan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rantai 1, buat DC cluster lagi sama seperti di baris sebelumnya. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kita akan membuat face stitch lagi di sini, di tengah-tengahnya DC cluster yang ini. Sama caranya. Nah, seperti ini. Kita ulangi cara yang sama sampai akhir baris ini. Nanti kita slip stitch dan kita proses berbaris-baris dengan cara yang sama seperti ini. Untuk awalnya bisa menggunakan DC chainless atau pakai rantai 2. Nah, kita buat face stitch-nya ini sebanyak 15 rantai. Oke, dan inilah setelah kita buat 15 baris face stitch-nya seperti ini.
Lalu nanti di akhir kita akan membuat SC keliling. Nah, untuk membuat SC keliling kembali saya akan praktekkan menggunakan benang yang kuning ini tadi. Oke ya, kita proses di sini. Anggaplah ini kita sudah ada 15 baris face stitch ya. Lalu kita akan membuat SC keliling. Kita buat rantai 1 dulu, lalu kita buat SC di DC cluster yang pertama, lalu di lubang rantainya, lalu di DC cluster yang kedua kita buat SC, lanjut lagi di DC cluster berikutnya. Nah, jadi seperti ini kita lakukan SC keliling sampai nanti di akhir sini, lalu kita putus benang, lalu kita rapikan sehingga jadinya akan seperti ini. Nah, setelah selesai nanti kita akan pasang behelnya. Di sini untuk sebelumnya saya akan pasang furing dulu di tasnya. Oke, selanjutnya kita akan memasang behelnya pada rajutannya. Nah, ini seperti ini ya, kita paskan. Nah, ini untuk yang sebelah sini sudah saya jahit dulu. Nah, sekarang saya akan membuat tutorialnya untuk yang sebelah sini. Nah, untuk menjahit ke rajutannya, kita balik dulu rajutannya ya. Jadi yang di luar taruh di dalam. Nah, seperti ini. Kemudian yang tengah, yang ada di tengah samping tadi kita sudah kita kasih penanda di kanan kirinya. Lalu penandanya awalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan penandanya ke lubang behel yang di samping ini. Nah, seperti ini. Begitupun untuk yang sebelah sisi satunya, yang di samping satunya. Oke. Lalu sebelum kita mulai menjahit, nah, ini kita tekan-tekan masuk ya. Lalu kita kunci dengan peniti biasa. Masukkan dari atas behelnya, tembus ke rajutannya. Nah, seperti ini. Kemudian di pojok satunya juga sama ya, kita kasih penanda juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita kasih penanda di pojok-pojoknya, kemudian kita jahit. Di sini saya menggunakan benang jahit biasa seperti ini. Lalu benang jahitnya ini saya rangkap 4. Oke, kita lanjut menjahitnya. Oke, seperti biasa, seperti sama ya caranya seperti kita menjahit yang apa namanya, menjahit baju atau bagaimana, atau celana di rumah. Oke, nah kita masukkan jarumnya di sini di lubang-lubang behelnya, bawa ke sini, tembus ke rajutan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya benang jahit dengan warna yang sama, bisa menggunakan benang rajutnya juga. Nanti dipecah aja, helaiannya dipecah biar nggak tebel. Kalau tebel kita jahitnya yang susah.
Oke, jadi hanya dijahit seperti ini terus. Nanti ditariknya yang kenceng ya, biar jahitannya rapat dan kuat. Menjahit ke behel ini perlu perjuangan ya, karena kalau saya memanfaatkan jarum yang kecil biar masuknya ke lubang behelnya lebih mudah. Nah, lanjutkan sampai nanti semua lubang behel terisi. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita selesai memasang behel. Lalu saya tambahkan memasang ring kecil di kanan kirinya. Nanti gunanya kalau kita akan memasang rantai atau tas panjang. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan selamat mencoba. Jangan lupa tinggalkan saran di kolom komentar.